Pembacaan dari kitab Putra Sirat. Kasihanilah kami ya penguasa Allah semesta alam, pandanglah kami dan curahkanlah kedahsyatanmu atas segala bangsa. Hendaklah engkau membaharui tanda dan mengulangi mujizat, agar para bangsa mengakui, sebagaimana kami telah mengakui, bahwa tiada Allah kecuali engkau ya Tuhan. Sudilah mengumpulkan segala suku Yakub, serta mengembalikan kepada mereka tanah pusakanya seperti sedia kala. Kasihanilah umat yang disebut menurut namamu, yaitu Israel, yang telah kau samakan dengan anak sulung. Kasihanilah kotamu yang kudus, yaitu Yerusalem, kota tempat istirahatmu. Penuhilah Sion dengan pujian karena perbuatanmu yang perkasa, dan penuhilah baitmu dengan kemuliaanmu. Berikanlah kesaksian tentang makhluk-makhlukmu yang pada awal mula kau ciptakan, dan penuhilah dengan nubuat yang telah dibawakan atas namamu. Berikanlah ganjaran kepada mereka yang menantikan di kau, dan buktikanlah kebenaran segala nabimu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa hamba-hambamu ini, sesuai dengan berkat Harun atas umatmu. Semoga semua penghuni bumi ini mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tunjukkanlah Kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Demi kemuliaan namamu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembala-Mu akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan cahaya belas kasih-Mu. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesat dan dibunuh,
dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, Shalom. Shalom. Ada banyak orang yang terlibat dalam aneka berbagai macam pelayanan dengan berbagai macam motivasi. Namun kualitas pelayanan mereka atau kualitas pelayanan orang itu akan sangat terlihat pada motivasi yang melekat dalam diri orang-orang yang turut dalam pelayanan. Ada yang melayani untuk kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, tetapi juga ada yang melayani untuk kepentingan bersama. Dan kualitas pelayanan itu terukur pada seberapa tulus, ikhlas pelayanan itu dijalankan. Dan ketulusan, kerelaan dalam melayani akan teruji jika ada penderitaan dan penganiayaan. Injil yang kita dengarkan pada pagi ini mengetengahkan kepada kita satu sikap Yesus bagi semua pengikutnya. Yesus dengan tegas menegaskan pentingnya hati seorang hamba ketika mengikutinya. Orang harus siap melayani dengan kerendahan hati. Orang mau mengabdi dengan tulus dan rela, sekalipun derita yang harus dialami dan dihadapi.
Saudara dan saudariku terkasih, jika kita adalah muridnya, maka menjadi pertanyaan untuk kita refleksikan hari ini, beranikah kita mengorbankan diri kita, kepentingan kita, kelompok kita, demi kepentingan lebih banyak orang? Jika kita mau menjadi berkat bagi sesama dalam beragam pelayanan yang dipercayakan Tuhan melalui gereja, melalui tarekat kepada setiap kita. Kualitas hidup kita ditentukan pada seberapa jauh kita menghayati, mengamalkan, mengimplementasikan hati seorang hamba dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa dalam Ekaristi ini, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang mengabdi dengan tulus, dengan rela menderita, dan menjadikan kepentingan umat, kepentingan sesama di atas kepentingan diri dan kepentingan kelompok kita. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati seorang hamba, agar kita melayani dengan ikhlas, berani berkorban seperti Yesus sendiri. Semoga demikian.